أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina satemene pira-pira wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa amilu lan padha ngamal sapa alladzina as-solihati ing pira-pira ngamal bagus iku
kanat ono iku lahum kedue alladzina amanu apa jannatul firdausi piro-piro swarga firdaus nuzulan halih dadi panggonane khalidina halih padha langgeng kabeh fiha ing dalem jannatul firdaus la yabghuna halih ora padha murih ora padha luru ora padha nyuprih sapa alladzina anha sangka jannatul firdaus hiwalan ing pindah kul dawa sapa sira Muhammad laukana lamun ana apa al-bahru segara iku midadan dadi mangsi li kalimati rabbi kanggo pira-pira kalimahe pangeran ingsun lanafida mongko yekti entek apa al-bahru segara qabla antang fada ing dalem sadurunge yen tok entek apa kalimatu rabbi pira-pira kalimahe pangeran ingsun walau jina senajan nekani ingsun senajan nekani sapa ingsun bimislihi kelawan upamane al-bahru apane madadan tambahane kul dawa sapa sira Muhammad innama ana angin besine utawi ingsun iku basyarun manusa mislukum kang ngumpamani sira kabeh yuha den paringi wahyu sapa ilayya ingsun annama ilahukum angin bestine utawi pangeran ira kabeh iku ilahun pangeran wahidun kang siji faman mongko utawi sapane wong iku kana lamun ana sapa men iku yarju ngarep-ngarep sapa man liko arabbihi ing ketemu ing kepethuk pangerane man fal ya'mal mongko becik ngamalo sapa man amalan kelawan ngamal solihan kang bagus wala yusyrik lan ora kena nyekutokake sapa man bi ibadati rabbih kelawan nyembah pangerane man ahadan ing salah swijine wong. Keterangan surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 sampai terakhir surat Al-Kahfi. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang meyakini Allah, orang-orang yang selalu mempercayai kepada Allah, bahwa memang kadang kita itu harus selalu introspeksi terhadap pribadi kita masing-masing, apakah kita itu betul-betul beriman, yang beriman dengan sesungguhnya atau tidak. Karena pada hakikatnya iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, pas imannya naik itu ya hebat. Ada uang di jalan, imannya naik ya ini milik orang ini. Tapi ketika imannya tidak naik, melorot, timbat aja lah buat jajan. Paling ya noleh-noleh nih. Ada orang atau ndak didai sikil sik ra ngoten iki.
Ketoke kon nyempromong merah-merah semua nang jerone kan ya iman-iman. Ini nek imannya pas iman kenuju menurun. Tapi ketika naik, ini adalah milik Allah. Saya ini hanya menemukan barang yang harus kita lakukan dengan cara syara, dengan cara fikih. Apa artinya? Bahwa itu termasuk babul luqathah, bab penemuan barang. Ketika itu tidak milik kita, harus kita amankan dalam masa setahun. Kita memberi iklan, memberi pengumuman kepada khalayak rame. Ngaten iki. Anjan abot ini. Ngaten abot. Ketika kita tidak mengambil lah, kita tidak resiko. Pikirnya sampean mungkin tidak resiko, tapi padahal itu malah mungkin menjadi resiko yang lebih besar. Karena apa? Uang itu nanti kalau diambil orang yang pemabuk atau orang yang ahli gembrik misalnya, atau judi mungkin, itu malah lebih berdosa lagi. Nah, daripada kita nanti beratnya seperti itu, ya memang itulah hak kita untuk menemukan dan harus kita amankan. Hukum itu memberi pandangan yang lebih seperti itu. Kalau setahun sudah tidak ada, ya sudah, itu aman. Makanya iman ini penting. Oleh karena itu, innalladzina amanu, sesungguhnya mereka-mereka yang beriman. Saya itu sering mengatakan bahwa Rasulullah itu ketika berbicara kepada para sahabatnya, kaifa asbahdum, bagaimana kegiatan kamu pagi-pagi wahai para sahabatku? Sahabat mengatakan, asbahna mu'minina billah, kami para sahabat selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul bertanya, kalau saya bertanya kepadamu, kamu beriman kepada Allah, ini ciri-ciri kamu ini apa? Waktu itu sahabat menjawab, nasbiru alal bala, kami para sahabat ini selalu sabar ketika mendapat bala, mendapat cobaan, mendapat ujian. Apapun bentuknya, kami tetap sabar. Sabar itu dalam arti itu betah-betah gitu. Makanya ada satu hadis, as-sabru indas sodmatil ula, kesabaran ini adalah ketika kita itu baru mengalami musibah untuk pertama kali. As-sodmah itu tatapan pertama kali. Jadi ketika kita itu dapat musibah, spontan saat ini kita sadar atau tidak, gitu loh. Nah yang berat itu. Jadi ketika Rasul itu ditinggal sedo cucunya, itu Rasul ya sempat agak gimana itu, tapi ya Rasul tetap tidak menangis. Bar ku rada ngergel, namanya seorang kakek kehilangan cucu tersayang, manusiawi. Cuma ndak seperti orang-orang lain terus nangis golo-golo nanti lali daratan dan lain sebagainya. Mota mati semopat semaput. Ini yang tidak diperlukan di agama. Kadang-kadang malah dia itu nyobek baju dan lain sebagainya, rambut diruwok-ruwok dan lain sebagainya. Ini memang tidak perlu ini. Memang harus sabar bahwa Allah itu menetapkan segala sesuatu sudah ditakdir masing-masing. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah ini menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, maka takdirnya masing-masing akan diberikan. Jadi takdir itu ada yang pas kebenaran enak, ada pas takdirnya yang tidak enak. Itulah manusia diciptakan Allah dan harus siap menerima dengan sabar. Yang kedua, wa nashkuru alar raha. Ketika kami para sahabat ini mendapat satu kebahagiaan, satu kenikmatan, ini kita bersyukur. Artinya bersyukur bahwa segala kenikmatan, segala kebahagiaan ini untuk mencari ridha Allah, dibuat untuk mencapai taat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi pangkat untuk mencapai ridho, ketaatan terhadap Allah, diberi kekayaan Allah harta benda, ini ya untuk mencapai ketaatan terhadap Allah. Ilmu juga begitu. Jadi klop nanti. Itu. Aja mentang-mentang dari wong kaya. Wong kaya rumangsane keta-kete, nek digawe Gusti Allah spontan melarat, ya langsung melarat bisa. Ndak kewan dalan. Lho wong pinter digawe gendeng Gusti Allah gampang. Pangkat digawe melorot spontan gampang. Ketika Allah menghendaki sesuatu itu tidak ada hal yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kula jenengan ini ya hanya untuk mencari ridho Allah gitu aja. Kita jalani. Dan yang ketiga ini wanardho bil qadha. Di samping kami bersabar terhadap bala, terhadap ujian, yang kedua kami bersyukur ketika mendapat sebuah kenikmatan, dan yang ketiga ini kami ridho. Ridho itu bahasa Jawa itu legowo. Nerimo yang lebih itu ridho terhadap segala bentuk keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sulit. Ketika kita diuji, kita sabar, mungkin kita bisa latihan. Ketika kita diberi kebahagiaan nikmat, kita bersyukur, itu mungkin bisa. Tapi ketika kita diputus terhadap Allah, lah ini kadang-kadang putusan Allah tidak sesuai dengan harapan kita ini yang. Saya punya satu tesis, punya satu gambaran bahwa ketika ada seorang naik pesawat, waktu itu mau menuju ke Pangkal Pinang, atau yang lebih tren lagi, ada seseorang mau naik Airbus pertama kali yang ada di Indonesia, pesawat paling canggih, pilotnya saja itu dari Rusia. Itu viral sekali. Ada satu orang ini, wong namanya pesawat Airbus kan. Mungkin kalau di sini mungkin rebutan sampean ini. Pokoknya apa meneh punya Android, gawe story. Kilo, saya tuh naik Airbus pertama kali. Belum ada orang yang bisa naik, saya naik. Apa meneh nek digratisi. Potongane uut gelis-gelisan nah, ini. Lah, ketika waktu itu ada satu orang ini yang dia mau sholat. Daripada nanti saya naik pesawat Airbus, nanti saya sholatnya belum mungkin terlaksana, lebih baik saya tak sholat. Lah kalau ketinggalan, tidak apa-apa. Ternyata memang ketinggalan betul, karena dia melakukan sholat. Dalam hitungan beberapa menit saja, itu sudah ada berita bahwa Airbus kandas hilang di Pegunungan Salak. Dan pesawat seluruhnya sampai berhari-hari tidak ditemukan dan awak-awaknya. Orang yang merasa seperti itu rasanya gimana ya? Oh, bersyukur terhadap Allah, ya Allah Gusti, selamat. Dengan melakukan perintah Allah, hal-hal yang lain dikesampingkan. Terus lagi ketika pesawat Boeing, ada orang mau ke Pangkal Pinang, karena terjebak macet, memang perjalanannya waktu itu kira-kira jam 7. Jadi saya ada di Bandara Sultan Taha Jambi waktu itu, berangkatnya hampir sama. Yang di sini Boeing ya juga berangkat mau ke Pangkal Pinang, saya mau ke Bandara Soekarno-Hatta. Mungkin hampir sama. Itu mungkin pada waktu pagi Jakarta seperti itu, Tangerang seperti itu, macetnya naudzubillah min dzalik. Luar biasa. Wong kula niki sering nonton di Tangerang nonton niku, masya Allah. Jadi waktu itu belum bisa nyetir. Mobil itu gandeng ora timo papat. Jejer-jejer macet semua ini. Ya Allah Gusti. Lah saya tua-tua nyetir itu tak mbayangno sing nok kono andekan seperti ini saya kejebak macet macet sisan mobile kaya apa ngoten iki. Dadi luar biasa. Akhirnya orang ini tidak jadi untuk berangkat karena sudah terlewati jamnya keberangkatan ke Pangkal Pinang. Dalam hitungan beberapa menit saja itu pesawat Boeing yang mau ke Pangkal Pinang
di apa itu, di Kerawang ya kalau tidak salah, itu hilang semuanya, sepesawatnya, sepramugarinya, sepenuangnya, pesawatnya sisan yo hilang ini. Jane yo mana pramugari ini. Nggih. Upamane melu ngaji ngoten niku kira-kira Samsudin ngantuk udah bakal dadi ngantuk. Roh pramugari. Ngaten. Meneh rumati ditidai ngono. Ya bahkan saya sendiri mungkin sama lah manusiawi ngoten iki. Cuma ya saya ngelirik nek rumati melolo iki apa wong kayune kaya ngene. Masyaallah. Ini berimanlah. Oleh karena itu ketiga-tiganya ketika kita bisa melakukan, Rasul mengatakan antumul mu'minuna haqqo. Kamu semua wahai para sahabat ini adalah orang-orang mukmin yang sejati. Ini loh. Berarti orang mukmin sejati. Ya memang latihannya kita bisa bersabar. Yang kedua, ketika kita bersabar ketika mendapat musibah. Musibah itu hal yang paling menyakitkan hati, menyedihkan hati walaupun kecil. Latihan alhamdulillah. Yang kedua bersyukur alhamdulillah atas segala nikmat. Yang ketiga siap menerima ridho terhadap segala bentuk keputusan Allah Subhanahu wa taala. Lah kok ora enak wong urip nek didasari 3 perkara. Ning nek ora wis meracu potongane ngoten iki. Umpama dadi pangkat niku kira-kira jane iku ya sampe munggah, amen duwe jabatan. Kok ternyata aku diselip wong nih mbok lek miso temenanan iki. Asem temenan janjane iku bagi aku kudu ngene-ngene. Karena dia tidak paham terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kita itu sudah kalah sama takdir. 4 bulan di dalam kandungan ibu kita sudah dicap Allah. Gitu. Kita hanya bisanya itu ikhtiar, mbok menawa dengan ikhtiar kita itu bisa dikabulkan apa yang kita butuhkan. Ketika mereka beriman wa amilus solihati dan beramal yang solih, amal yang baik, maka janji Allah mereka kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka tempatnya mereka-mereka yang beriman, mereka-mereka yang beramal solih adalah surga firdaus. Lah surga itu ada 8. Ada nih. Yang satu yang paling tinggi sendiri itu namanya surga firdaus. Yang kedua surga Aden. Yang ketiga surga Naim. Dan yang keempat ini Al-Ma'wa. Yang kelima Darussalam. Terus yang keenam Darul Muqamah. Terus yang ketujuh Al-Maqamul Amin. Yang paling kedelapan adalah Jannatul Khuld. Al-Khuld. Al-Khuld ini maknanya abadi. Jadi buah khuldi adalah buah abadi. Nganten iki. Jadi mulai dari Firdaus, Aden, Naim, Ma'wa, Darussalam, Darul Muqamah, Al-Maqamul Amin, Al-Khuldi. Kalau neraka enggak, neraka ada 7. Paling bawah ini neraka Jahim. Ini berat ini. Nanti yang paling atas yang ketingkatan ke-7 ini adalah neraka Jahanam, neraka yang agak ringan ini. Ringan-ringan nggone neraka ya abote luar biasa. Ketika kedua telapak kaki dimasukkan ke neraka, telapak saja ini, bukan kakinya ya, telapak kaki saja ini, telapak kaki. Ini nemplek di neraka, utek ini gemluduk, umup, geluduk. Ini dawuh Nabi ini. Besok ada seseorang tapi tidak dikatakan siapa namanya ndak. Ada orang yang telapak kakinya ada di neraka, tapi ketika waktu itu otaknya itu gembluduk kabeh. Masya Allah. Wes ndonga pokoknya kita muga-muga diselametno jangan sampai masuk ke neraka. Amin Allahumma.
khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Mereka ini masuk di surga ini langgeng, abadi, kekal di dalam surga. Sampai-sampai dia tidak akan punya harapan untuk pindah. Lah wong enak kok. Wis kedarung enak ngoten iki. Ya mau pindah to. Tunggale guru nek mulang wis kedarung enak nang nggone panggonane. Itu mau dipindah itu wegah. Walaupun mulangnya itu di pelosok desa. Karena apa? Komunitas secara psihi seorang guru ini dengan murid, dengan lingkungan, dengan adaptasi yang ada itu cocok. Dipindah ke kota, wis kudu moh gitu. Bising dia ini. Enak ngene desa. Atau mungkin sebaliknya kan gitu. Gambaran saya seperti itu dengan gampang. Lah ketika kita menempati surga tidak akan mau pindah. Ayat selanjutnya, ayat yang ke-109. Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah Muhammad, andekan lautan itu dijadikan mangsi. Mangsi itu apa? Tinta. Dijadikan tinta. Seluruhnya laut ini untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Dijoki lagi yang sepadan, berarti 2 kali lipat. Ini tinta lautan yang menjadi tinta ini akan habis. Kalimah Allah akan tetap masih. Berarti tidak bisa menulis kalimah Allah saking besarnya. Itu. Wong laut dibuat tinta, dijokin lagi, dibuat nulis kalimahnya Allah. Laut tintanya ini sudah habis, kalimah Allah masih ada. Masya Allah ini. Terus pokoknya ini perlu iman yang kuat. Makanya kul innama ana basyarum mislukum, ayat yang terakhir surat Al-Kahf. Katakanlah Muhammad, kamu mengatakan kepada manusia, kepada kaummu, kepada umatmu, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Sebenarnya aku Rasul ini adalah manusia seperti kalian. Jadi Rasul ini seorang nabi, seorang Rasul mempunyai sifat namanya a'radul basyariyah. A'radul basyariyah, ya sakit, ya sehat, ya kadang-kadang lapar, kadang-kadang kenyang, ya kadang-kadang merasakan enak, kadang tidak enak. Ini namanya sifat manusiawi atau al-a'radul basyariyah. Tadi Kanjeng Nabi ketika diantem sini sampai pecah, itu ya merasakan sakit juga. Nah ya sebagaimanapun tetap ditahan. Wong namanya manusiawi. Cuman terus kita jangan sampai membandingkan bahwa seorang Rasul sama dengan kita. Ketika kita mengundang Rasul ya jangan seenaknya. Kita harus punya etika. Karena apa? Seorang Rasul yuha ilayya. Bedanya aku sama dengan kalian semua manusia, cuma aku diberi wahyu oleh Allah. Tadi ada sebuah ayat firman Allah, jangan sekali-kali kamu semua mengundang Rasul sebagaimana kalian mengundang sesama kalian. Ketemu Kanjeng Nabi yang Muhammad, jangan sampai gitu. Muhammad itu dulurmu apa apamu, ponakamu apa piye ini. Ya setidak-tidaknya kita memanggil, wong Allah sendiri memanggilnya ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Oleh karena itu kadang-kadang ada satu perdebatan. Tapi perdebatan ini ya terserah manusianya. Kadang ada yang mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ini terserah panjenengan mau pilih mana,
bagi saya tetap pilih Sayyidina Muhammad. Karena apa? Ini bentuk penghormatan dari umat kepada Rasulnya. Loh, saya itu kan pokoknya ikut Rasul. Kata Rasul, ketika kamu mengucapkan sholawat, cukup kamu membaca Kul Allahumma sholli ala Muhammad. Kamu cukup membaca Allahumma sholli ala Muhammad. Lah sing pidato Kanjeng Nabi ya. Lah kita umatnya kan ada Sayyidina Muhammad. Terus monggo ini kadang-kadang menjadi sebuah perdebatan, tapi ya tergantung kita-kita sak senenge lah. Podo-podo ketompo Allahumma sholli ala Muhammad, monggo. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, monggo. Sak senenge ngoten iki. Dan tidak usah diperdebatkan terus tadi pertentangan, akhirnya terus gedingan perkara ngucap Sayyidina karo orang kaya bocah bayi ngoten iki. Kanggone kula niku ndak pati masuk ngoten. Jadi ketika ada orang ndak kunut ya saya hormati. Bener. Kula niku sering winganane hari Ahad pas 27 Rajab sebelumnya nggih. 27 Rajab hari Senin. Ngoten niku saya ngisi di sana itu ya Pak Puri ini temannya banyak itu. Oh ya, ada yang kunut, ada yang tidak, ya tidak apa-apa, baik. Yang penting itu apa? Sama-sama sholat subuhnya. Ketika imamnya kunut, dia terus tidak rukuk. Sama-sama menghormati, tengok-tengok dulu. Bagus. Ini. Sing ora pas itu, sing ora gelem sholat subuh. Tapi ketika sholat tidak apa-apa. Sama-sama ada dasarnya. Kali ketika kita membaca doa iftitah, mau panjenengan membaca wajah tu wajhiya, monggo. Mau membaca ini wajah tu wajhiya, monggo. Ndak apa-apa ngoten. Wis ora usah diperdebatno. Mundak dadi perkara. Barang cilik ora pati perlu. Nanti ketika kita unggah, ketika kita sampaikan malah ndak kepenak. Terus pokoknya yang penting enak aja, enjoy aja, kita nikmati ibadah terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama ilahukum ilahu wahid. Ketika aku ini diberi wahyu oleh Allah bahwa sesungguhnya Tuhanmu ini adalah Tuhan yang esa. Tuhanmu itu pangeran sing siji. Ngaten lho. Jadi Tuhan yang esa. Cara Pak Roma itu katakan Tuhan itu satu, Tuhan satu, Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kul huwallahu ahad. Mulane ana wong niku ketika sahabat niku maca niku sing diwaca kul huwae ngoten iki. Dilaporno Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi jawab bahwa kul hu itu menandakan sifat Allah, katakan Muhammad huwallahu ahad, bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang hebat kan. Akhirnya ngoten iki. Kan disindir terus sahabat wiridane kok salat maca kul Kanjeng Nabi itu memang manusia yang bijaksana sekali, bahwa wong maca surat Ikhlas 3 kali faka'annama khatamal Quran, kaya-kaya seakan-akan menghatamkan Al-Quran. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka barang siapa yang mengharap ingin bertemu dengan Tuhannya. Kita ini bakal mati. Kita ini akan bertemu dengan Tuhan. Ning ketemu kita ini ketemu yang baik. Syaratnya apa? Untuk ingin ketemu dengan Tuhan, untuk ingin bertemu dengan Allah, falya'mal amalan sholihah. Satu, harus beramal yang sholih. Terus kalau ngaji, kita ibadah ini adalah suatu amalan yang sholih. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbihi ahada. Ketika kita mengabdi kepada Tuhan, ketika kita mengabdi kepada Allah, jangan sekali-kali kita mensekutukan terhadap selain Allah. Gusti Allah mbok padakno liyane lho ngoten iki. Jangan. Lah, kadang-kadang ini syirik ini kan ada dua. Satu syirik khafi,
Yang kedua syirik jali. Khafi ini adalah samar, jali ini adalah terang-terangan. Yang khafi itu ya sering saya matur, seperti kita beramal dengan harapan dilem karo wong akeh, kita riya pamer. Ini termasuk syirik khafi. Termasuk kita itu biar didengar orang, wah, oh, ya itu kok enaknya luar biasa, hatinya ada gitu, sum'ah. Itu ya termasuk syirik khafi. Cuma enggak apa-apa ini. Paling-paling kan amal hilang kan gitu. Tapi kalau syirik jali ini, wah aku itu kalau tidak makan mati ya aku. Aku nek tidak minum obat mati yakin nih kon. Oleh yakin tuh mantapnya luar biasa ini. Mantap, seakan-akan Allah itu tidak ada. Allah ini tidak memberi kenyang, Allah itu tidak memberi makan. Allah tidak memberi kesembuhan, seakan-akan gitu. Pokoknya mati itu dipil itu aja. Kalau sudah mantap seperti itu, punya keyakinan dia ada di situ, berarti dia mensekutukan antara pil ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mantap, orang sing ape Gusti Allah, ora iso. Aku nek ora anu ya ora waras kon. Ini berarti dia sudah mantap temenan. Mantap betul itu. Mantul. Ini malah yang luar biasa ini. Nah, jangan sampai kita itu ngaji kan ya. Kita harus punya apa ya? Ilmu lah bahwa ya betul obat ini menyembuhkan, tapi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, dengan memuji Allah, segala puji bagi Allah. Dengan saya makan, Allah memberi kenyang. Dengan saya minum, Allah memberi rasane seger dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang sudah berilmu. Lah kita itu latihan. Insya Allah akan menemukan hal yang terbaik yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin.